Sekali lagi saya sampaikan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita dan keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan selalu menambahkannya di hari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga pula Allah mencabut musibah sakit yang Allah ujikan kepada saudara, sahabat, dan keluarga di antara kita. Allah cabut penyakitnya dan Allah hilangkan, segera Allah sehatkan dan berikan keafiatan kembali. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pada kajian pagi hari ini kita akan mereview, menyegarkan kembali ingatan kita pada satu bagian dari rukun Islam, yaitu menunaikan zakat. Saya akan berbagi di layar untuk kita kaji secara bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Kerjakan sholat dan tunaikan zakat. Sebagaimana pernah disampaikan bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam tafsir Ibnu Abbas disebutkan ada 3 pasangan perintah. Yang pertama adalah ayat ini, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tunaikan sholat, kerjakan sholat, tunaikan zakat. Pasangan yang kedua, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Dan pasangan yang ketiga, la tusyrik billah wa bil walidaini ihsana. Jangan kalian menyekutukan Allah dan berbuat baktilah kepada kedua orang tua. Imam Ibnu Abbas menyebutkan bahwa Allah sengaja mengulang atau menyebutkan di dalam Al-Quran pasangan perintah ini untuk menjelaskan atau menggarisbawahi bahwa Allah tidak ridha bila seorang mukmin mengerjakan satu amalan yang dipasangkan Allah sedangkan pasangannya tidak dikerjakan. Taat kepada Allah, kalau dia tidak taat kepada Rasul, ketaatannya kepada Allah tidak Allah nilai. Demikian pula tidak menyekutukan Allah. Perintah tidak menyekutukan Allah kalau tidak dibarengi, tidak disertai dengan berbakti kepada orang tua, maka Allah juga tidak nilai. Ridho Allah ada pada ridho orang tua dan murka Allah ada pada murka orang tua. Dan pasangan yang ketiga, aqimus shalah wa atuz zakah. Bila salah satu ditinggalkan
dia mengerjakan sholat tapi mengabaikan zakat, atau sebaliknya menunaikan zakat tapi mengabaikan sholatnya, maka keduanya tidak diterima. Hendaklah orang mukmin memahami bahwa sholat dan zakat bagian dari rukun Islam yang 5, dan satu diantaranya adalah saum yang hari ini sedang kita kerjakan. Syahadat itu salah satu rukun yang pertama. Sholat, saum, zakat. Dan yang kelima adalah haji. Nah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan diskusikan atau kita bahas fikih zakat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an berulang kali perintah zakat ini diungkapkan. Ayat yang pertama tadi adalah surat Al-Baqarah, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dalam ayat yang lain surat At-Taubah 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bima wa shalli alaihim inna salataka sakarun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Dalam hadis disampaikan oleh baginda Nabi SAW, Bunyal Islamu ala khumsin, dan salah satunya minha ita izzaka. Islam ditegakkan atas 5 pijakan atau 5 perkara. Salah satunya adalah menunaikan zakat. Dalam hadis yang berikutnya, a'limhum annallaha aftarada alaihim sadaqatan tu'hadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan mereka mengeluarkan zakat dari sebagian harta mereka untuk para fakir-fakir mereka. Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita sudah maklum tentang kewajiban zakat yang merupakan bagian dari rukun Islam yang 5. Berkaitan dengan amalan zakat ini, para ulama menetapkan ada beberapa hikmah yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Yang pertama hikmahnya adalah Allah menetapkan zakat-zakat ganjarannya adalah menjadi benteng dan penjaga harta yang dimiliki hamba. Asinu amwalakum bizzakah. Bentengilah harta-harta kalian dengan zakat. Bentengilah harta kalian dengan zakat. Kemudian juga Nabi SAW menyebutkan hikmah zakat sebagai wasilah untuk menyembuhkan penyakit. Wadawu mardakum bis sadaqah. Sembuhkan orang-orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Tentu yang lebih utama dari sedekah adalah sedekah yang wajib, yaitu zakat. Hikmah yang berikutnya memperbanyak harta. Berkaitan dengan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 261. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah maha luas lagi maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menafkahkan harta, dan nafkah di antara nafkah-nafkah yang diwajibkan adalah zakat. Dalam ayat yang lainnya, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yaitu mengeluarkan zakat.
maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan orang yang mengeluarkan zakat pada dasarnya ia sedang meminjami Allah, pinjaman kepada Allah, dan Allah jamin ganjaran dan penjagaan terhadap harta serta karunia-Nya yang dilimpahkan kepada mereka yang memenuhi perintah ini. Dalam ayat berikutnya, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullahu qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah atau berzakat, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Dalam surat Sabah, Allah Subhanahu wa taala menjaminkan pula, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku memurahkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Dan dia juga yang menyempitkan bagi mereka. Dan apa saja yang kamu infakkan, yakni termasuk di dalamnya yang kamu zakatkan, maka Allah akan menggantikannya. Dialah sebaik-baik pemberi rizki. Kita mengimani Allah lah yang memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Dan Allah memerintahkan dengan memberikan jaminan ini. Siapa yang mengeluarkan zakat atau infaknya, sungguh Allah akan menggantikan apa yang dia keluarkan. Dan penggantinya berlipat ganda karena Allah sebaik-baik pemberi rizki. Kemudian hikmah yang keempat adalah mensucikan jiwa. Khudh min amwalihim shadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah memerintahkan, kemudian juga menjelaskan hikmah-hikmah. Allah Subhanahu wa taala juga Nabi SAW mengabarkan tentang hukuman yang Allah ancamkan bagi mereka yang tidak menjalani kewajiban zakat. Di antaranya dalam surat At-Taubah ayat 34 Allah berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabassirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, yakni tidak menzakatkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Menafkahkan di sini adalah kaitan dengan zakat, karena kalau nafkah itu sunnah, tidak ada dosa bagi yang meninggalkannya, tetapi mendapat ganjaran besar bagi yang mengamalkannya. Tapi ancaman di sini ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir berkaitan dengan sesuatu yang diwajibkan, yakni zakat. Dalam ayat berikutnya, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. yakni harta yang tersimpan yang tidak dizakat. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya agar kita berbagi dengan sesama. Di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang diberi harta oleh Allah, siapa yang diberi harta oleh Allah, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat
hartanya akan dijadikan untuknya menjadi seekor ular jantan akra, yakni yang kulit kepalanya rontok karena di kepalanya terkumpul banyak racun, yang berbusa dua sudut mulutnya. Ular itu dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Ular itu memegang dengan kedua sudut mulutnya. Lalu ular itu berkata, saya adalah hartamu, saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat, la yakhsibanna alladhina yabkhalun, yang artinya sekali-kali jangan orang-orang yang bakhil menyangka, itu tadi dalam surat At-Taubah, bahwa dia dibiarkan saja menyimpan harta tanpa mengeluarkan zakatnya. Di dalam hadis yang lainnya disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, tidaklah pemilik emas dan pemilik perak yang tidak memenuhikan haknya, yakni zakat, kecuali jika telah terjadi hari kiamat, perak dijadikan lempengan-lempengan di neraka, kemudian dipanaskan di dalam neraka jahanam, lalu dibakarlah dahinya, lambung dan punggungnya. Tiap-tiap lempengan itu dingin dikembalikan, yakni dipanaskan lagi dalam neraka untuk menyiksanya. Itu dilakukan pada hari kiamat yang satu hari ukurannya 50.000 tahun. Sehingga diputuskan hukuman di antara seluruh hamba. Kemudian dia akan melihat atau diperlihatkan jalannya. Kemungkinan menuju surga dan kemungkinan menuju neraka. Ini semua adalah kabar tentang ancaman bagi orang yang mengabaikan rukun Islam dari amalan zakat. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, zakat di dalam syariat Islam berbeda dengan infak serta sedekah. Keseluruhannya di dalam banyak ayat memang disatukan dalam bahasa nafkah atau infak. Tapi infak ini terbagi menjadi dua, infak wajib dan infak sunnah. Infak wajib adalah pertama zakat sebagai bagian dari rukun Islam. Yang kedua infak wajib adalah infak kepada anak-anak dan keluarga. Itu juga bagian dari infak wajib. Adapun infak sunnah seperti halnya hibah, kemudian sedekah, wakaf, itu bagian dari infak sunnah. Kita akan fokuskan bahasan pada infak zakat. Beda antara zakat dan infak selain zakat serta sedekah. Zakat ada nisabnya, batasan jumlah yang Allah tetapkan. Mereka yang wajib zakat adalah yang mereka memiliki harta melebihi nisab, paling tidak sama dengan nisabnya. Sedangkan untuk infak dan sedekah lainnya tidak ada ukuran nisabnya. Ini bedanya infak selain zakat dengan zakat. Zakat ada nisabnya, seperti untuk zakat harta itu nisabnya 85 gram emas sebagai standar ukurannya. Jadi siapa saja yang memiliki harta yang wajib dizakati minimal 85 gram emas, maka dia tergolong orang yang wajib zakat. Tetapi mereka yang hartanya tidak atau kurang dari 85 gram emas atau senilai dengan 85 gram emas, maka dia tidak wajib zakat. Ini yang pertama. Yang kedua, zakat ini besarannya
ada prosentase. Sedangkan infak atau sedekah tidak ada prosentase. Bebas saja. Hanya zakat ditetapkan prosentasenya. Untuk zakat harta 2,5%. Ya, zakat harta 2,5%. Zakat hasil pertanian dari lahan yang kita miliki 5% bila pertanian itu dilakukan pengolahan. Dan zakatnya 10% jika lahan itu ditanami dengan tanaman yang dibiarkan saja tumbuh. Jadi ada prosentase 2,5%, 5%, 10%, bahkan ada zakat 20%. Ya, zakat rikas itu 20%. Jika Bapak Ibu menemukan harta emas berlian lantakan misalnya dari tanah, dalam tanah ketemu bukan tanah di tanah yang bebas, maka diwajibkan mengeluarkan zakat dari harta yang ditemukannya itu 20%. Kemudian yang ketiga, zakat menetapkan penerima zakatnya itu terbatas pada 8 golongan, 8 asnaf. Ya, 8 asnaf. Sedangkan infak atau sedekah bebas, tidak ada batasannya. Nah, ini di antara pembeda antara zakat dengan infak selain zakat, yaitu adanya nisab, adanya prosentase, dan penerima zakat yang tertentu. Berikutnya Bapak Ibu, berkaitan dengan kriteria harta yang wajib dizakati. Tidak semua harta wajib dizakati. Apa saja harta yang dizakati ditetapkan dalam syariat? Yang pertama dipersyaratkan dimiliki secara sempurna. Kemudian produktif, nilainya berkembang. Melebihi nisab. Melewati haul. Haul maknanya kurun waktu. Melewati haulnya berarti kurun waktunya 1 tahun yang ditetapkan dalam waktu hijriyah. Kemudian melebihi kebutuhan pokok. Dan yang berikutnya selamat dari hutang. Artinya harus dikurangkan terlebih dahulu dari hutang yang masih kita tanggung. Maka dalam menghitung nisab, apakah harta kita sudah minimum berada dalam nisab, itu ditentukan pula salah satu variabelnya adalah hutang. Kalau misalnya harta total dinilai ada 90 juta. Harta yang dimiliki setelah dinilai totalnya 90 juta. Tapi masih ada hutang yang belum terbayar, misal saja hutangnya 20 juta. Maka harta yang telah dihitung, kekayaan itu 90 juta, wajib dikurangkan dulu, dikurangkan dengan angka 20 juta dari hutang yang belum terbayar. Maka sisanya 70 juta. Harta 70 juta ini belum melampaui nisab. Karena nisab adalah 85 gram emas, bisa dihitung harga emas hari saat kita akan menentukan perhitungannya. Jadi kalau hari ini misalnya emas 950 ribu, 1 gram emas 950 ribu, berarti dikali 85, kurang lebih sekitar 80 juta ya. 80 juta kurang lebih. Maka itu nisabnya. Jadi kalau tadi nilai setelah dikurangi hutang 70 juta berarti dia di bawah nisab, maka orang tersebut tidak wajib zakat. Dimiliki secara sempurna artinya tidak artinya pemilikannya sudah jelas ya. Pemilikannya bukan sedang dalam perkara,
tidak dalam sedang perkara atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan pemilikan. Kemudian produktif, harta ini bisa berkembang. Misalnya kita punya lemari es, itu harta, ya, tapi dia tidak produktif dalam makna untuk dijual, kecuali kalau untuk dijual. Kalau dipakai dia tidak produktif. Maka lemari es walaupun harta, dia tidak masuk kategori harta yang memenuhi kriteria untuk dizakat. Mobil yang dipakai, ya, produktif untuk dipakai, tapi tidak produktif dalam nilai. Tentu harga mobil yang sudah kita pakai dan sebagainya akan turun nilainya. Dan ini tidak masuk harta yang dihitung zakatnya. Selanjutnya, Bapak Ibu, penjelasan berkaitan harta yang dimiliki secara sempurna bukan dimiliki dengan tidak sempurna. Artinya semisal dipinjam tanpa harapan kembali. Harta kita dipinjam dan masih 50-50 antara kembali dan tidak. Ya. Bahkan peluang untuk tidak kembalinya besar. Ini tidak perlu dihitung zakatnya sekarang. Kemudian harta wakaf jelas tidak mungkin dihitung. Milik pihak tertentu secara massal, ini juga tidak terkenai zakat. Harta negara jelas tidak dizakati. Harta pinjaman, kita meminjam, tidak dizakati. Nah, ini beberapa harta kriteria yang disebutkan tidak sempurna pemilikannya. Selanjutnya, syarat produktif. Semisal disimpan dalam bentuk uang dan emas, ya, ini termasuk harta produktif. Kemudian yang kedua, diinvestasikan pada pihak lain, itu termasuk harta kita yang produktif. Atau dijadikan modal usaha sendiri, ini termasuk harta, uang modal itu termasuk harta yang dizakat. Baik dalam bentuk perdagangan, pertanian, peternakan, atau penyewaan. Yang berikutnya harta yang dipakai atau ditempati, maka tidak tergolong harta yang wajib dizakat. Harta yang dipakai dan ditempati tidak tergolong harta yang wajib dizakat. Oleh karenanya, rumah-rumah kita yang kita tinggali tidak masuk harta yang dizakati. Rumah yang kita tinggali tidak masuk harta yang dizakati. Walaupun rumah itu nilainya luar biasa, tetap tidak dikategorikan yang dizakat. Mobil yang dipakai tidak dizakat. Dan perabot-perabot yang di rumah juga tidak dizakat. Karena dia terpakai. Selanjutnya, Bapak Ibu, objek zakat atau harta objek zakat secara ijmali, secara global adalah harta yang memenuhi kriteria di atas atau hasil usaha yang baik atau halal. Kemudian secara tafsili rinciannya ada uang emas dan perak, kemudian hasil pertanian itu dizakati, peternakan itu ada zakatnya, perdagangan juga ada zakatnya, kemudian rikas atau harta temuan itu juga ada zakatnya. Seperti tadi saya sebutkan, prosentase zakat harta rikas itu 20%. Harta perdagangan 2,5%. Peternakan masing-masing ada aturannya. Peternakan domba berapa, sapi berapa, peternakan yang lain berapa. Hasil pertanian 5% sampai dengan 10% atau 10%, dan uang emas perak atau harta yang bisa dinominalkan dengan uang 2,5%. Ini macam benda-benda atau harta yang dizakati
Ada emas, perak, dan harta yang lain, pertanian seperti tadi, perdagangan, rikas, zakat fitrah juga. Zakat fitrah ini zakat badan. Setiap orang yang hidup, dia wajib membayar zakat fitrahnya sebelum bubar Idul Fitri, sholat Idul Fitri. Jadi dikeluarkan sebelum hari raya Idul Fitri. Dengan 2,5 kilogram per orang. 2,5 kilogram per badan. Nah, ini zakat fitrah. Sedangkan zakat profesi dan persewaan ini hanya ada dalam istihad yang diperselisihkan di masa Nabi, tidak terjadi atau belum terjadi, tapi dimasukkan dalam harta harta yang kita miliki, baik uang, perak, atau emas. Adapun harta yang tidak dizakati, Bapak Ibu, adalah rumah yang ditinggali. Ini tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, rumah yang disewakan, maka yang dizakati hanya uang sewanya, bukan dari nilai rumahnya. Jadi hikmah dari amalan ini, rumah disewakan, adalah dalam rangka untuk memproduktifkan apa yang kita miliki. Paling tidak dengan cara disewakan. Maka dizakati uang sewanya, bukan dari nilai rumahnya. Kemudian perhiasan emas dan perak yang dipakai tidak dizakati. Tetapi tidak boleh dihela. Yaitu ada seorang sahabat yang dia datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya memiliki harta emas dan perak. Apakah saya wajib menzakatinya? Kemudian Nabi menyampaikan wajib bagimu menzakatinya. Kemudian orang itu berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau emas perak itu saya pakai? Maka Nabi mengatakan, kalau engkau pakai tidak ada zakat, tidak wajib bagimu menzakatinya. Kemudian setelah orang itu pergi, Nabi memanggilnya kembali, dan kemudian mengungkapkan satu pemisalan. Ketahuilah, sesungguhnya ada di akhirat orang yang disiksa di neraka, dimasukkan ke gentong besi, kemudian dicelupkan ke dalam neraka gentong besinya. Orang itu berteriak, ya Allah, kenapa engkau menyiksaku? Allah berfirman kepadanya, katakan wahai malaikat, aku tidak menyiksanya, aku hanya memasukkan gentong besi itu ke dalam neraka. Artinya Allah berhela, karena manusia berhela, Allah membalas helaan manusia nanti di yaumil akhir. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi ingin mengingatkan sahabatnya itu bahwa emas dan perak yang dipakai tidak dizakati, tapi jangan engkau berhela hanya memaksakan diri memakai emas perak itu sekali saja yang tidak ada kepentingan, hanya untuk menggugurkan kewajiban zakat. Itu hela yang tidak diperkenankan. Jadi kalau emas berliannya itu memang dipakai, misalnya dalam kondangan atau apa bisa dipakai, ya sudah, itu berarti dia tidak termasuk yang dizakat. Tapi kalau diniatkan investasi, ya sekali lagi, kalau diniatkan investasi, dia membeli emas karena harga emas cenderung naik, dia belikan emas itu untuk investasi, maka dia terkena zakat. Kemudian mobil atau kendaraan yang dipakai, perabot rumah tangga, ini semua tidak dizakat, tidak dihitung zakat. Kemudian berkaitan harta yang tidak dipakai, penjelasan lebih lanjut. Harta milik seperti halnya rumah yang tidak ditinggali dan juga tidak disewakan. Tidak dengan niat disewakan. Kalau dia niat disewakan, tinggal menunggu kapan dia dapat penyewanya, itu masuk kategori yang tidak dizakat. Nanti ditunggu harta sewanya. Kemudian mobil yang diperjualbelikan. Ya, mobil
Tapi niatnya untuk dijual beli, maka dia dizakat. Tapi kalau niatnya untuk dipakai, tidak dizakat. Kemudian yang berikutnya, bila berkembang nilai simpanan itu atau nilai harta, misalnya tanah dan sebagainya, berkembang dan perkembangan nilainya lebih dari 2,5% setahun, maka dia wajib dizakat. Bila berkembang nilainya dan perkembangan nilainya lebih dari 2,5% setahun, ini dia wajib dizakat. Berikutnya, bila tidak berkembang, maka tidak dizakati. Saat penjualan aset dikeluarkan zakatnya bila melebihi nisab 85 gram emas. Jadi saat menjual saja baru dikeluarkan zakatnya 2,5% dari nilai jual. Nah, ini penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan harta yang tidak dipakai. Tapi bila dia berkembang, dia dizakat. Selanjutnya, Bapak Ibu, berkaitan dengan nisabnya. Batas di mana yang memilikinya terkenai kewajiban zakat. Yaitu harta, apakah itu uang, dalam bentuk emas, lantakan, atau sebagainya, dikumpulkan jadi satu, kalau nilainya sudah dalam haul 1 tahun, nilainya 85 gram emas atau melebihi, maka dia wajib zakat. Tapi harus dikumpulkan ini dengan harus dipastikan memang kita sebagai muslim diminta untuk pandai berhitung berkaitan dengan harta, mengkalkulasi harta. Karena semisal harta yang kita kumpulkan sejak lama, misalnya sudah ada harta yang tersimpan 50 juta. Kemudian 3 bulan yang lalu kita mendapatkan tambahan rizki 50 juta misalnya. Maka yang 50 juta 3 bulan lalu itu belum haul. Jadi tidak dimasukkan dalam harta zakat. Atau tidak wajib dizakati dulu. Yang 50 juta yang kita terima baru 3 bulan lalu. Tapi yang 50 juta yang sudah kita miliki setahun, maka itu yang terkena beban zakatnya. Hanya karena 50 juta, maka dia belum jatuh nisab. Nisab saat ini kurang lebihnya 80 juta. Sehingga 50 juta masih di bawah nisab, dia belum berkewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Tapi totalnya 100 juta, Ustaz. Iya, 50 juta baru dia terima 3 bulan yang lalu. Jadi belum jatuh haul, belum jatuh tersimpan 1 tahun. Nah, itu pemisalan. Ini nisab 85 gram emas, atau kalau perak ukurannya 595 gram perak ukurannya, atau standar yang dijadikan hitungan ya. Boleh emas, boleh perak. Kemudian untuk perdagangan setara juga nisabnya 85 gram emas, untuk tabungan setara 85 gram emas. Untuk pertanian hasil panennya 524 kg. Kalau hasil panennya minimum 524 kg atau melebihinya, maka dia wajib dizakati 5% atau 10%. Ini prosentasenya berikutnya. Prosentase harta yang bisa disandarkan pada nilai uang, nilai emas, nilai perak, maka prosentasenya 2,5%. Sedangkan untuk pertanian 5% bila diairi atau diolah oleh pengelolanya. Dan zakatnya menjadi 10% bila tak ada hujan atau pembiaran saja. Nah, ini ukuran prosentase zakat dan nisabnya. Ini untuk nisab ternak, ada unta, ada kambing, ya, dan sebagainya. Ini tentu lebih rumit lagi hitungannya karena harus setiap peternak harus menetapkan umur masing-masing hewan ternaknya itu.
dia masuk kategori hewan, sudah masuk kategori umur berapa ya, umur 1 tahun, umur 2 tahun, umur 3 tahun, umur 4 tahun, umur 5 tahun, itu masing-masing ada hitungan. Subhanallah, bagaimana Allah dan Rasul mengajarkan kita pandai berhitung. Dengan zakat ini seorang muslim semestinya pandai berhitung. Kambing juga ada ukurannya, sapi atau kerbau juga ada ukurannya. Nah, itu tadi berkaitan dengan nisab, Bapak Ibu. Berikutnya melewati haul. yakni haulnya harus 1 tahun dan dihitung berdasarkan kalender Hijriyah. Jadi umumnya kaum muslimin bisa mengukur dari bulan Ramadan. Ramadan dijadikan tutup tahun sekaligus awal perhitungan tahun. Misalnya ditetapkan saya menghitung setiap tanggal 15 Ramadan. Maka tanggal 15 Ramadan tahun berikutnya itulah haulnya. Untuk tahun ini misalnya kita hitung dari 15 Ramadan tahun yang lalu. Maka tahun ini sudah haul dalam bulan Ramadan. Ini penetapan fikih berkaitan dengan syariat zakat adanya haul. Bolehkah mengeluarkan zakat sebelum tiba waktu haulnya? Menurut mayoritas ulama diperbolehkan mengeluarkan kewajiban zakat sebelum tiba waktunya karena termasuk menyegerakan kebaikan. Jadi dibolehkan, memang tidak ada masalah, tapi dikatakan jatuh wajib zakatnya belum, kalau dia belum sampai haul 1 tahun. Tapi kalau dia mendahulukan, maka diperkenankan sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Nabi SAW ketika ditanya tentang menyegerakan mengeluarkan zakat sebelum waktunya tiba, Nabi memberi kelonggaran kepadanya untuk melakukan hal itu. Jadi dibiarkan membayarkan zakatnya sebelum haul tiba. Nah, ini jadi jawabannya boleh. Tadi misalnya kita dapat dana 9 bulan yang lalu, maka diperkenankan kita mengeluarkan zakatnya sekarang. Kemudian ada keterangan tadi di atas, zakat harus melebihi kebutuhan. Yang dimaksud kebutuhan dasar. Yang tanpa terpenuhinya kebutuhan itu seorang tidak dapat hidup layak. Ya, seperti halnya rumah, pakaian, makanan, ya, itu harus tercukupi. Harus dikurangkan dulu. Jadi kalau misalnya seseorang kebetulan dia awalnya sama sekali tidak dapat dana, tidak punya uang, kemudian tiba-tiba dapat uang 90 juta, apakah dia nisabnya memenuhi wajib zakat? Maka kalau semacam ini kondisinya, dikurangkan dulu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam 1 tahun ke depan. Ya, kebutuhan makan dan minumnya 1 tahun ke depan. Misalnya saja anggap 30 juta misalnya dalam setahun, maka 90 juta tadi yang dia terima harus dikurangkan dulu 30 jutanya. Sehingga sisanya tinggal 60 juta. Nah, 60 juta belum menjadi nisab, maka dia tidak wajib zakat. Nah, ini misal seorang yang dia tiba-tiba dapat waris atau dapat rizki yang mendadak semacam itu, padahal kondisi sebelumnya dia fakir. Tapi dapat harta 100 juta misalnya yang melebihi nisab harta totalnya. Tapi karena dikurangkan dengan kebutuhan dasar, harta itu mungkin kemudian menjadi jumlah yang kurang dari nisab, maka baginya tidak wajib zakat. Nah, ini makanan, dari makanan, kemudian pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan yang terjaga. Kemudian ada keterangan tadi di atas tentang kriteria harta yang wajib dizakati adalah selamat dari hutang.
Orang yang jatuh miskin sehingga untuk menunjang kebutuhan dasar harus berhutang, maka dia tentu tidak menjadi wajib zakat. Bila punya harta wajib mendahulukan membayar hutang. Bila tadi saya contohkan dia punya harta, dapat harta 100 juta, tapi dia masih punya hutang 20 juta, maka bila harta 100 juta dikurangi 20 juta menjadi 80 juta, harta 80 juta ini masih di bawah nisab. Jadi dia tidak wajib zakat dan harus mendahulukan membayar hutang. Bahkan zakatnya menjadi gugur bila pengurangan harta itu terhadap hutangnya menjadikan harta yang dia milikinya di bawah nisab. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya ingin berikan satu ilustrasi contoh perhitungan zakat. Contoh yang pertama, nisab mata uang 85 gram, harga emas saat ini kurang lebihnya 950.000 per gram. Sehingga total nisabnya setara dengan 85 gram emas itu adalah 80.750.000. Misalnya seseorang punya harta atau uang tabungan sebesar 100 juta. Berarti uang yang dimilikinya sudah melebihi nisab, ya 100 juta, maaf, bukan 50 juta tapi 100 juta. Kalau uang tersebut telah mencapai nisab, maka zakatnya dikeluarkan 2,5% kali 100 juta yang dimilikinya, yakni 2,5%. Jadi kalau kita memiliki simpanan atau harta 100 juta, zakatnya 2.500.000. Ini contoh pertama perhitungan. Contoh yang lebih kompleks lagi adalah contoh di mana di sini saya sebutkan Bapak X. Tabungannya, dia punya tabungan 100 juta. Kemudian dia punya deposito 200 juta. Ini tabungan di rekening biasa, misalnya 100 juta, atau disimpan di rumah 100 juta, ada deposito 200 juta. Kemudian rumah kedua, dia punya rumah lain yang tidak ditinggali senilai 500 juta rupiah. Dan harga rumah makin bertambah. Ya, pertambahan harga rumah dalam setahun lewat dari 2,5%. Serta dia punya emas dan perak yang tidak dipakai 200 juta. Maka kalau dihitung, total harta ini 1 miliar. 100 juta tambah 200 juta tambah 500 juta. Kemudian 200 juta. Total 1 miliar. Semua harta itu telah dimiliki dalam masa 1 tahun. Jika harga 1 gram emas 950.000, maka batas nisabnya 80.750.000, maka dia harus mengeluarkan zakat 1 miliar kali 2,5%, yakni 25 juta rupiah per tahun. Ini dengan harta 1 miliar. Berikutnya contoh yang lain. Seorang bapak punya tabungan 100 juta rupiah, deposito syariah 200 juta rupiah. Rumah kedua yang tidak ditinggali senilai 500 juta rupiah yang dikontrakkan dengan nilai kontrak 20 juta per tahun. Yang setiap tahun ada biaya perawatan rumah, ngecat dan memperbaiki yang lainnya 3 juta. Kemudian dia punya emas perhiasan senilai 200 juta, terdiri dari gelang yang suka dipakai, harganya 50 juta. Sisanya kalung dan lain-lain disimpan saja. Total harta yakni 1 miliar, sama dengan yang tadi. Tapi plus tambahan harta dari kontrakan 20 juta.
1 miliar itu harga rumahnya, rumah yang kedua, bukan rumah yang ditinggali. Rumah yang dikontrakkan nih harganya 500 juta, sehingga totalnya sama seperti contoh yang kedua tadi, 1 miliar. Tapi masih ada tambahan dari uang kontrakan 20 juta dan biaya perawatan 3 juta. Maka perhitungannya tentang jumlah zakat yang harus dia keluarkan, 100 juta dari uang tabungan, 200 juta deposito syariah, ditambah 20 juta uang sewa yang dikurangi dengan 3 juta uang perawatan. Ya, plus 150 juta itu dari harta emas perak yang tidak terpakai. Yang terpakai 50 juta. Ya, yang terpakai 50 juta. Dah. Yang belum terpakai 150 juta. Ini yang dihitung. Jadi yang terpakai dikurangkan, yang tidak terpakai 150 juta. Kemudian nilai rumah yang dikontrakkan tidak dizakati. Ya, rumah yang dikontrakkan tidak dizakati. Jadi nilai rumahnya kan 500 juta, itu tidak terkena zakat. Yang dizakati hanyalah harta sewa. Nilai sewa yang kita terima 20 juta, tapi dikurangkan lagi dengan biaya perawatan. Jadi yang dizakati dari rumah yang disewakan itu cuma dari 17 juta. Tidak lagi 500 juta seperti contoh pertama. Contoh pertama ini 500 juta. Sehingga total zakatnya karena ada rumah ini 500 juta, 25 juta per tahun. Tapi kalau rumah itu berfungsi, ditinggali atau disewakan, maka turun zakatnya hanya 11 juta. Ya, hampir separuh dari bila harta itu tidak produktif. Nah, ini contoh bagaimana konsep zakat ini mendorong kita produktif. Kemudian contoh yang berikutnya, Bapak Zaki, seorang pedagang warung kelontong. Ia memiliki aset modal sebanyak 10 juta. Setiap bulan, ia dapat keuntungan bersih sebesar 5 juta. Maaf, ini 10 juta. Ya, keuntungannya 10 juta. Saya ubah 10 juta. Usaha ini dinilai pada bulan Ramadan yang lalu, setelah berjalan 1 tahun, kemudian dicairkan hasil hitungannya. Ini zakat nisabnya tadi sama, nisabnya 80 juta, kemudian zakatnya 2,5%. Aset modalnya 10 juta, keuntungan setiap bulan misalnya 10 juta, kali 12, 100 juta. Piutang ada 5 juta, hutang sejumlah 3 juta. Maka hitungan zakatnya modal ditambah untung, ditambah piutang, dikurangi hutang. Hasilnya 1,8 juta. Zakatnya 1,8 juta. Maaf, 2,8. Salah hitung saya 2,8. Zakatnya 2,8 juta. Untuk perdagangan semacam ini. Bangunan warung tidak perlu dihitung lagi zakatnya. Karena dia sudah difungsikan dan diproduktifkan. Jadi yang produktif malah tidak, yang dipakai tidak dizakati. Nilai ruko misalnya warung dan toko tidak dizakati. Nah inilah Bapak Ibu berkaitan dengan contoh perhitungan. Selanjutnya, kepada siapa zakat ini disalurkan, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dalam surat At-Taubah 60 ada 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang miskin. Maaf, orang fakir, kemudian orang miskin, amil zakat, mu'allaf, untuk membebaskan perbudakan, untuk orang yang berhutang, untuk fisabilillah, yakni di jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, yakni musafir, yang membutuhkan. Sebagai satu ketetapan yang diwajibkan Allah, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
Jadi dari ayat itu disepakati oleh para ulama ada 8 penerima zakat. Fakir, miskin, ya. Fakir itu didefinisikan adalah orang yang dia bekerja mencari nafkah, tetapi kebutuhannya tidak mencukupi, apa yang dia hasilkan dari mencari nafkah tidak mencukupi kebutuhan keluarganya. Nah, itu disebut fakir. Kalau miskin itu sama sekali dia tidak punya harta karena dia tidak berpenghasilan. Ya, tidak berpenghasilan. Ini miskin. Kemudian amilin, orang yang mengurusnya, mu'allaf, kita sudah maklum, riqab, membebaskan perbudakan, gharimin, untuk membebaskan orang yang berhutang, kemudian fisabilillah, di jalan Allah, dan ibnu sabil, bagi orang yang musafir yang kehabisan bekal. Nah, berkaitan dengan beberapa yang bersinggungan, beririsan, adalah semisal anak yatim. Anak yatim tidak disebutkan dalam 8 asnaf ini. Tidak ada sebut anak yatim. Hanya fakir, miskin, amilin, mu'allaf, riqab, gharimin, sabil, kemudian ibnu sabil. Anak yatim bagaimana? Pada dasarnya tidak termasuk di dalamnya. Anak yatim tidak masuk di dalam asnaf zakat. Tetapi orang-orang yang dibawa tanggungan, yang kedua adalah orang-orang yang dibawa tanggungannya itu tidak masuk kategori zakat. Seperti anak-anak, istri, orang tua itu tidak boleh dialokasikan untuk zakat. Kemudian janda juga tidak masuk kategori yang menjadi sasaran zakat, ya. Dengan catatan, artinya bukan karena jandanya, seperti bukan karena yatimnya. Itu tidak masuk kategori zakat. Juga masjid atau musola tidak masuk kategori sasaran zakat. Madrasah atau pesantren tidak masuk jadi sasaran zakat. Ini secara umum tidak masuk. Tetapi hal ini dapat berhimpitan atau menjadi perluasan makna. Misalnya yang berhimpitan, contoh dia janda, miskin, ya. Ini artinya orang yang tidak punya sumber penghasilan yang menanggung, tapi dia miskin. Maka dia bisa terkenai sasaran miskinnya, bukan karena jandanya, bukan karena yatimnya. Demikian juga yatim, yatim yang bisa menerima kalau dia keluarga miskin. Jadi keluarga miskin itu yang dikasih, yang di situ ada anak yatim. Ya, ada anak yatim di situ berhak mendapatkan zakatnya. Jadi karena berhimpitannya, bukan sekedar karena yatimnya, bukan sekedar karena jandanya. Kalau orang tua nggak bisa dikeluarkan dari zakat, dia adanya nafkah wajib. Istri dan anak-anak juga bagian dari nafkah wajib, bukan dari zakat. Kemudian untuk perluasan makna, yaitu seperti musola, masjid, ya, ada yang memasukkan ini fisabilillah, ya, ada yang memasukkan fisabilillah. Tapi sebagian ulama tidak menyepakati. Jadi ini ikhtilaf, ya, ikhtilaf. Jadi zakat tidak digunakan untuk misalnya sumbangan masjid dan sebagainya. Nah, ini diantara asnaf-asnaf zakat. Dan para ulama bersepakat bahwa berkaitan dengan kehidupan sesama lebih utama dari persoalan bangunan. Seperti halnya pesantren, madrasah, dan sebagainya, dibanding lebih utama manusianya. Oleh karenanya sasaran zakat dari 8 itu, dari 8 asnaf,
Itu yang bisa diperluaskan makna untuk tadi misalnya masjid, musola itu adalah fisabilillah. Poin yang ketujuh. Jadi ada 7 berkaitan dengan kebutuhan orang, ya, kebutuhan individu orang. Dan ini lebih utama sasarannya pada manusia ketika di tengah masyarakat banyak yang miskin. Ya, ketika masyarakat tersebut sudah kaya, lingkungan masyarakatnya sudah cukup memadai kaya, seperti mungkin di negeri-negeri di daerah-daerah negeri lain misalnya, ya, maka zakat baru diarahkan kepada fisabilillah, ya, untuk bangunan fasilitas masjid dan sebagainya. Tapi selama di tengah masyarakat itu masih banyak orang miskin, maka lebih utama sasarannya diarahkan pada fakir, miskin, mu'alaf, amilin, riqab, ya, dan ibnu sabil serta gharimi. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan asnaf zakat. Jadi telah dijelaskan tadi apa saja yang wajib dizakati, kemudian nisabnya, kemudian berapa persentase yang dizakati, cara menghitungnya, harta-harta apa saja yang dizakati, kemudian sasarannya kepada siapa telah dijelaskan. Mudah-mudahan penjelasan ini menyegarkan kembali ingatan kita atas kewajiban yang Allah telah tetapkan untuk kita semua sebagai orang yang beriman, yaitu bagian dari rukun Islam yang 5, mengeluarkan zakat. Adapun berkaitan dengan satu jenis zakat lain, yaitu zakat fitrah. Ya, zakat fitrah, insya Allah kita akan sama-sama berkewajiban menunaikannya menjelang Idul Fitri di akhir Ramadan nanti dengan mengeluarkan satu badan 2,5 kilogram beras. Ya, 2,5 kilogram beras. Di tengah masyarakat kita saat ini ada yang menetapkan boleh ada panitia zakat di masjid, misalnya panitia zakat fitrah, itu ada yang menetapkan harga antara 35.000 untuk 2,5 kilogram itu, ada yang harga 40.000 dan sebagainya. Masing-masing silahkan bisa ditunaikan setara dengan nanti panitia zakat di masjid-masjid sekitar kita itu akan menerima zakat fitrah tadi dalam uang, tapi mereka wajib membelikan uang yang dia terima ke dalam bentuk beras. Tidak boleh memberikan zakat fitrah kepada sasaran dengan bentuk uang. Ya, sekali lagi tidak boleh menyerahkan uang kepada uang zakat fitrah yang dibayarkan oleh mereka yang membayar zakat kepada penerima zakat dalam bentuk uang, tapi hendaknya dalam bentuk beras atau makanan pokok. Nah, itulah boleh kita membayar di masjid dalam bentuk beras, boleh kita menitipkan uang untuk nanti panitia membelikan beras. Nah, ini catatan sedikit berkaitan dengan zakat fitrah. Selanjutnya dipersilahkan Bapak Ibu bila ada hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Terima kasih Pak Ustadz. Ini dari Restianto Aji, Pak Aji. Ada pertanyaan, harta yang tidak digunakan dan sudah dizakatkan pada tahun sebelumnya, apakah harus dizakatkan kembali atau hanya selisih dari hartanya saja? Baik, kalau harta itu tadi tidak masuk kategori yang artinya dia pembiaran, harta itu pembiaran dan tidak menurun, ini harta tanah ya, khususnya tanah. Kalau harta yang seperti perabot, mobil itu tidak dizakati lagi, sudah tidak dizakati kalau dipakai. Tapi semisal tanah, ini kasusnya tanah. Kalau harta itu tanah, maka dia wajib dizakati. Ya, wajib dizakati. Setiap tahunnya, kalau dia tidak produktif. Nah, kenapa? Ini supaya hikmahnya, supaya tidak banyak orang mengumpulkan tanah, ya, memiliki tanah tapi tidak diproduktifkan. Hendaklah tanah-tanah yang dimiliki tanah kosong itu diproduktifkan, ditanami. Kalau dia ditanami,
maka tanah itu sendiri tidak dizakati lagi. Ya, tidak dizakati lagi kalau ditanam. Misalnya orang berkebun di sana, maka dia terpakai, dia tidak dizakati tanahnya. Silakan ada orang di dekat tanah itu, misalnya kita punya tanah di mana di daerah tertentu di pedesaan, maka hendaknya tanah itu kalau kita tidak pakai disewakan. Kalau tidak disewakan, ya kita memakai orang warga setempat untuk bertanam, ya, berkebun. Silahkan nanti hasilnya dibagi. Maka tanahnya tidak dizakat. Ya, seperti itu. Bagaimana Islam mendorong agar pemilik tanah itu lebih memproduktifkan tanah, tidak menganggur. Tanah berhektar-hektar nganggur, tertanami juga tidak dan sebagainya. Maka ini dia wajib dizakat. Kita bisa bayangkan dengan adanya zakat itu, maka orang dimotivasi untuk memproduktifkan hartanya. Begitu jawabannya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pak Restianto, bagaimana? Iya, Silakan Bu. Pak. Oke, udah jelas. Jelas ya, alhamdulillah. Baik, makasih Pak. Silakan Mbak Pinky. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Gini Pak, untuk yang alokasi kepada 8 sasaran penerima zakat itu apa sebaiknya terbagi rata atau kita lihat mana yang paling membutuhkan gitu Pak? Ya, ya, kita tidak bukan dibagi rata, tapi dilihat tingkat kebutuhannya, ya, tingkat kebutuhannya. Yang dibatasi adalah amilin. Amilin tidak boleh biaya operasionalnya melebihi 1/8 dari harta zakat yang terkumpul. Amilin saja yang dibatasi. Begitu Mbak Pinky. Oh, jadi nggak harus 8/8-nya, mamanya kita punya mau 10 juta harus dibagi 8 rata gitu enggak ya Pak? Enggak, karena masing daerah, masing-masing situasi kan mungkin maaf di situ horiminnya nggak ada, budak sudah nggak ada kan? Oh ya. Membebaskan Misalnya budak fakir dan sudah miskin gitu Pak, untuk fakir dan miskin. enggak, tidak ada batasan. Oh, Jadi boleh, yang dibatasi hanya amilin. baik. Lalu apa kita perlu menyebutkan kepada orang yang mau kita kasih itu ini zakat kita gitu atau nggak usah dikasih tahu gitu Pak? Nah, kita yang pertama, kalau kita masih ragu terkait dengan asnaf tadi, maka kita sebut. Ya, ini maaf, ini uang zakat. Ini kalau kita ragu terhadap orang sasaran. Tapi kalau kita sudah memastikan bahwa ini orang yang memang termasuk sasaran zakat, fakir miskin, dia masuk kategori itu, maka tidak perlu disebut, nggak apa-apa. Yang penting kita niat. Niat ini kita keluarkan. Ya. Jadi harus bukan penyebutannya yang ditetapkan, tapi niatnya yang harus ditetapkan, ini zakat saya. Mengenai sasaran, kalau memang belum dipastikan orang itu, kita masih ragu dia masuk kategori zakat atau tidak, maka kita boleh menyebutnya untuk memastikan orang ini mau menerima zakat atau tidak. Kalau dia sudah melebihi, dia tidak mungkin dia menerima zakat, misalnya dia menolak, misalnya, oh maaf kalau zakat saya nggak mau, misalnya. Begitu Mbak. Ya Pak. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama. Terima kasih Mbak Pinky. Ibu Bapak, ini pertanyaannya yang akan saya jawab, saya tanyakan adalah yang berhubungan dengan zakat dulu ya. Yang lain akan saya susulkan belakangan. Pak Ustadz, dari Ibu Evi, bolehkah zakat diberikan dalam bentuk barang, misalnya makanan, atau dalam bentuk barang yang dibutuhkan oleh penerima? Baik. Pada dasarnya zakat mal harus diserahkan dalam bentuk uang. Dasarnya itu.
Nah, memang pernah terjadi kasus yang itu dijadikan sandaran oleh sebagian ulama, yaitu di masa Khalifah Umar bin Khattab. Ya, zakat biasanya sejak zaman Nabi dikumpulkan dalam bentuk uang, kemudian dibagikan dalam bentuk uang. Kemudian di masa Khalifah Umar bin Khattab, ada suatu kampung di negeri Yaman saat itu yang terjadi pandemi, terjadi kelaparan, ya, masa paceklik yang panjang. Maka Umar bin Khattab mengirim uang zakat yang sudah dirupakan sembako, ya, dirupakan dengan barang-barang pangan. Nah, baru dikirimkan dan dibagikan pada fakir miskin di daerah yang terkena dampak kelaparan itu. Nah, ini kasus sifatnya. Jadi secara umum kita mengeluarkan zakat mal dengan harta, tetapi dengan pertimbangan tertentu karena kasus-kasus tertentu dibolehkan, ya, dalam bentuk barang-barang tadi seperti bahan pangan atau bahan yang lain. Karena kita menghargai alokasi atau pengaturan tentang uang zakat yang diterima itu pada pemiliknya. Karena uang zakat itu, Bapak Ibu, adalah hak, harta itu adalah hak yang menerima zakat. Bukan hak kita, tapi itu hak yang menerima zakat. Belum bentuknya uang. Dan dia mungkin punya kebutuhan karena dia haknya, ya, seperti seolah-olah ini kita sedang berhutang kepada orang yang memberikan hutangnya pada kita. Kita bayar hutangnya, ya kita bayar hutangnya itu berupa uang karena hutang kita dulu uang. Misalnya, hutang kita uang, kita bayar uang, nggak mungkin kita berikan sembako. Ini bayar hutang saya ya dengan sembako, misalnya. Ini hutang saya ya dengan Quran. Ya, itu tidak boleh. Ya, kecuali tadi yaitu adanya kasus-kasus tertentu yang perlu disikapi untuk cepat memenuhi kebutuhan warga itu. Begitu Bu Evi. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Evi. Silakan Bu Handewi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam, ya Bu. Ya, mau tanya, kalau zakat itu, maksud saya gini, kan kebetulan saya pegawai, jadi tiap bulan kan menerima gaji, itu tiap bulan disisihkan 2,5%, tapi dikumpulkan nanti pada tahun, ya katakan ngitungnya mau Ramadan, ya Ramadan berikutnya begitu, itu bisa sebagai zakat yang kita sisihkan. Kemudian setelah itu nanti ya tabungan dihitung kembali gitu. Cuman maksud saya apakah potongan setiap kita mendapatkan rezeki itu kita sisihkan 2,5% itu juga merupakan zakat atau itu hanya nantinya menjadi infak saja? Karena waktunya kan ya walaupun dikeluarkannya setahun setelah setahun gitu. Ya itu yang pertama dulu sekalian Pak Ustadz. Kemudian yang kedua terkait dengan tanah. Kalau tanah tadi Ibu, kalau mohon maaf ditanam. satu dulu Bu ya. Oh gitu. Ibu mohon maaf dulu. Nanti kalau Pak Ustadz jawab dilanjutkan ke pertanyaan kedua Bu Baik, ya. baik, terima kasih. Ya, takut kelupaan Bu. Iya, ya, makasih. Ya, makasih Bu Baik, ya. terima kasih Bu Handewi. Jadi boleh kita menyiapkan, ya itu termasuk amal baik, kita menyiapkan, menyisihkan 2,5%, menyisipkan 2,5%, disimpan tersendiri. Nah, nanti saat haulnya 1 tahun itu kita hitung kembali dana ini tidak otomatis karena boleh jadi kita punya kebutuhan terhadap dana ini, misalnya naudzubillah min dzalik, ya, ini sebagai misal saja. Kebutuhan membantu anak membeli rumah misalnya, atau ada keluarga yang sakit, kemudian saya ambil dari dana itu, maka itu menjadi pengurang karena tadi harta total dikurangi dengan kebutuhan-kebutuhan pokok untuk tadi pengobatan atau membeli rumah dan sebagainya bisa menjadi pengurang. Nah, jadi itu boleh dikumpulkan sebagai bentuk ikhtiar kita ya untuk menyiapkan dana ini sebagai amal kebaikan. Tapi Allah masih memberikan hak untuk bisa mengambil kalau ada kebutuhan kita, mengambil dari dana simpanan itu yang sudah kita kumpulkan 2,5% tiap bulan. Kalau memang kita butuh boleh diambil. Jadi tidak ada larangan untuk mengambil uang itu sebelum jatuh tempo
haulnya. Nah, nanti kalau sudah haul baru dihitung lagi, ya kita sudah punya cadangan dana yang bisa kita alokasikan zakat. Begitu Bu Handewi. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, Bagaimana Bu Handewi? ya, Gimana terima Bu kasih, Handewi? ya, terima kasih Pak Ustadz. Jadi itu semacam menyicil nanti untuk kita keluarkan ya. Gitu Iya, ya. betul. Terima Tapi kasih. masih punya hak kita menggunakannya. Betul. Ya, ya, terima kasih. Bisa Silakan satu bertanya lagi. juga Bu Handewi. Ya, Iya, yang silakan, Bu. kedua, ya, yang kedua Pak Ustadz tadi kalau ada tanah, kalau dimanfaatkan misalnya tadi ditanami dan sebagainya kan tidak kena zakat itu ya, hanya nantinya nilai pertaniannya itu. Ya. Kalau ditanaminya tanaman keras Pak Ustadz, misalnya saya tanami jati, kan itu tahunan ya, puluhan tahun. Ya. Bagaimana? Apakah termasuk kategori ditelantarkan atau harus kita hanya nilai jatinya saja atau bagaimana bayar itunya zakatnya? Ya. Tetap dari tanamannya Bu, yang produktif tanamannya. Nah, nanti walaupun itu baru berbuah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun nggak apa-apa. Tapi dia produktif. Aku kemarin cuma Itu pergi yang ke membebaskan zakat tanahnya. Oh, jadi tanahnya tidak usah ya Pak Ustadz, hanya nilai ya nilai itunya. Ya, Betul. terima kasih. Nilai Terima tanamannya kasih. yang dinilai. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bu Handewi. Silakan Bu Nina. Bu Nina. Musri ya. Oh, Bu Nina, silakan. Assalamualaikum Bu Nina. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Waalaikumsalam. Lili. Sebetulnya saya juga ada 2 pertanyaan, tapi mungkin yang satu dulu ya Pak. Ya. Pertama, pertama mengenai harta yang kita pinjamkan. Misalnya saya punya emas yang dipinjam oleh seseorang. Nah, ini sudah melewati haulnya, artinya dia sudah pinjam lebih dari 1 tahun. Apakah itu tetap saya harus bayar zakatnya atau bagaimana Pak? Baik. Nah, bentuk jadi pinjamannya bentuk emas ya Bu ya. Dipinjam Betul, emas ya. Baik. Kalau pinjaman semacam ini zakatnya bisa kita tunda. Oh, baik, ditunda ya Pak ya. Tunda. Nanti tetap kita catat bebannya. Nanti kalau harta emas itu sudah dikembalikan, ya ada kepastian balik, baru kita keluarkan zakatnya. Oke, baik Pak. Kalau seandainya dia kelihatannya tidak punya kemungkinan untuk bayar, terus kita ikhlaskan, itu yang selama 3 tahun yang dia pinjam itu kita tetap harus bayarkan nggak Pak ininya? Oh enggak, kalau tadi kan harta yang bukan menjadi milik kita, artinya masih tidak pasti milik kita, seperti tadi harta yang harta piutang tadi, ya. Maka kalau tidak ada kepastian tidak wajib zakat. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih Pak. Satu lagi ya Pak ya. Boleh, silakan. Mengenai harta yang belum nisyab Pak. Zakat yang belum nisyab. Saya itu punya kebiasaan kalau seandainya setiap gajian langsung saya bayarkan zakatnya, padahal itu kan berarti sebetulnya masih kurang nisyabnya ya Pak ya, harusnya kan setahun. Nah, ini bagaimana ya Pak? Apakah saya memang saya itu sebetulnya maha bijaksana, tapi apakah kita harus perbaiki, artinya yang itu kita anggap sebagai bayar zakat tahun sebelumnya atau kelewatan Bun? Baik. Nah, tadi sudah disampaikan dalilnya bolehnya mendahulukan zakat sebelum nisab jatuh. Maaf, bukan sebelum nisab, sebelum haulnya jatuh. Iya betul, sebelum haul maksud haulnya saya. Kan ya, bukan nisab, tapi haulnya. Iya, nah, haul, itu dibolehkan, ya. Dibolehkan saja. Tapi lebih baiknya memang kita bisa ngatur paling nggak dekat dengan nisabnya, itu boleh. Seperti misalnya ada orang yang gajian langsung aja dipotong, walaupun tadi untuk berarti kita kalau mungkin hal-hal yang sifatnya kebutuhan, dia sebenarnya masih punya hak kan dengan harta itu. Nah, untuk orang-orang tertentu itu tidak tepat ya dia mengeluarkan nisab, karena boleh jadi misalnya dia masih punya kebutuhan, misalnya ngepas gitu, nisabnya itu ngepas, dia punya harta kalau total kalau diukur setahun itu 85 juta misalnya, ngepas kan dengan nisab. Nah, kalau dia sudah keluarkan di awal
sebenarnya mungkin dalam perjalanan 1 tahun dia punya kebutuhan yang lebih sebenarnya yang bisa mengurangkan nisab. Itu Oh, hak iya. yang diberikan Allah, hak yang diberikan Allah. Tapi ya dia tidak manfaatkan hak itu, jadi kurang baik. Tetapi bila, maaf Bu Nina, misalnya kita memang sudah berhitung, pokoknya harta, insya Allah harta saya ini alhamdulillah dirizkikan Allah jauh melebihi nisab. Nah, kalau jauh melebihi nisab, insya Allah kalau kita keluarkan bulanan seperti tadi itu tidak masalah. Oke, baik. Ya, terima kasih, Pak. Pak, boleh satu lagi terkait dengan pertanyaan yang pertama, Pak. Yes. Jadi tadi kan katakanlah kita meminjamkan harta kita kepada keluarga dekat ya. Nah, karena kita tahu dia punya, berarti dia kan kita tahu bahwa dia punya utang kan, Pak. Apakah dia si peminjam itu dia berhak menerima zakat dari kita, padahal dia keluarga dekat kita? Kalau keluarga dekat yang dimaksud adalah keluarga dalam tanggungan yang tidak menerima zakat ya. Tapi kalau Kalau saudara, adik kakak gitu, Pak? kenapa? Adik atau kakak? Ya dia fardu kifayah, tapi tidak masuk kategori yang di apa Penerima namanya? zakat. Iya, artinya kalau Tapi ada kita saudara, kalau tapi memang kita yang sendirian menanggungnya, maka boleh itu dijadikan bagian dari zakat khorimin, penerima zakat ya, Pak. ya, Tapi yang kan berhutang. maksud saya terkait dengan kita tahu bahwa dia punya utang dan maksudnya kan ada dalilnya bahwa salah satu wajib zakat itu adalah Sasaran zakat yang ya orang punya yang utang berhutang. gitu. Ya. Nah, itu boleh nggak ya, Pak, dalam Boleh, kaitan boleh, Oh, boleh ya, boleh, Pak. boleh. Jadi dikaitkannya ke situ ya, Pak. Ya, boleh. Jadi Ya, terima dibebaskan hutangnya, masuk kategori ini ya, ada zakat saya, udah, ini saya bayarkan kepadamu ya sebagai bagian dari zakat saya dan tapi saya engkau gunakan untuk membayar ya hutangmu gitu. Jadi harus diklarifikasi begitu, Bu. Oh, harus ya, Pak. Itu harus disebutkan atau Iya, iya, karena Oh. uang zakat ini yang kalau kita berikan kepadanya berarti menjadi hak dia kan? Iya, iya. Menjadi hak dia. Jadi diberitahu haknya. Ini uang zakat saya berikan untukmu ya. Nah, tapi gunakan untuk bayar hutang. Oh, Begitu, gitu Bu. ya, Pak. Iya. Oh, jadi tetap harus disebutkan ya, Pak ya? Nggak Iya, boleh betul. hanya dalam hati, nggak boleh ya, Pak? Nggak bisa. Oke. Harus Jadi kalau diklarifikasikan. baik ya, baik. Terima kasih Pak Farhan. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Makasih Bu Nina. Silakan Bu Ita. Bu Ita tadi. Bu Ita ada pertanyaan. Sekarang ini lagi marak-maraknya di lingkungan saya, mu'alaf datang ke rumah-rumah minta zakat dan lain-lain. Untuk meyakinkan dia mu'alaf atau bukan, bagaimana? Apakah kita kasih atau tidak ya? Baik. Makanya memang untuk bukan saja mu'alaf ya, khorimin, fakir, miskin, itu yang kita harus teliti, kita ketahui ya. Kita ketahui dan mengetahuinya itu punya pahala tersendiri gitu. Dalam surat Al-Baqarah 273 itu. Artinya tidak sekedar mengandalkan orang yang minta. Banyak orang-orang yang sebenarnya dia jadi sasaran zakat, asnaf zakat, tapi karena nggak minta, dia malu minta. Itu justru lebih dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu menjadi mendorong kita untuk ke sana. Jadi kita harus mengenal betul ya orang-orang di lingkungan kita ya, mengenal yang kita harus pastikan. Oleh karenanya kalau kita masih buta seperti itu, boleh kita titipkan ke orang yang persis tahu kondisinya. Karena ada orang-orang fakir, miskin, mu'alaf dan sebagainya yang dia sudah diketahui ya pasti kebutuhannya dan sebagainya, fakir miskin itu anak yatim, untuk kebutuhan ini dia tahu. Ya, orang-orang yang tahu ini bisa kita manfaatkan untuk menyalurkan seperti itu. Dibanding kita hanya tadi akhirnya terjebak pada orang yang sekedar minta dan sebagainya. Begitu, Bu. Bita. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. rupanya Bita belum ada Pak ya.
Ya, mau dilanjut Ibu dulu. mohon ditunggu Bu ya, saya panggil aja Bu ya. Pak Ustadz, saya mau izin sampai jam 12 Pak Ustadz ya. Iya, iya, boleh. Oke, Pak Ustadz, ada pertanyaan dari Bu Naftalia. Pertanyaan pertama, apakah dana titipan sudah melebihi kaulnya dari seseorang suami pada istri ibu rumah tangga sebagai tabungan untuk nanti membeli sesuatu karena belum mencukupi, dan dana tersebut sudah dikeluarkan zakatnya di saat awal terima. Apakah dana tersebut wajib pajak? Kok Pajak. Di Kok situ pajak ya? pajak. Zakat atau Iya, pajak? dibilangnya pajak bilangnya. Bu Naftalia bisa diklarifikasi, Bu? Oh, zakat, maksudnya zakat. Oh, zakat iya, zakat sama pajak beda. Hmm. Ya, kalau jadi gini, kalau dana itu masih tersimpan, belum terwujud, kalau ini dana amanah berarti belum, kalau dana amanah berarti bukan bagian dari milik kita. Ya, tadi setelah disebutkan ya, harta yang dizakati adalah harta yang benar-benar sudah 100% milik kita. Kalau di harta itu harta amanah, jadi belum menjadi milik kita. Jadi tidak masuk kategori yang dizakati. Begitu Bu Naftalia. Bu Naftalia, sudah clear ya, Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan, Baik, iya, Waalaikumsalam. mohon maaf Bu Lili, ada 2 pertanyaan. Oh iya, pertanyaan kedua belum saya bacakan, Bu. Ya, apakah hadiah perhiasan emas itu sudah wajib zakat? Ya, pertama Hadiah. ya hadiah. Ada dihadiahi orang gitu kan misalnya ya. Iya, Pak. Ya kalau dia bagian dari harta milik kita yang sudah haul 1 tahun, dia yang kedua syarat karena dia emas itu emas perhiasan atau bukan. Kalau emas lantakan berarti wajib dizakati. Kalau perhiasan dilihat apakah memang digunakan atau tidak, dipakai atau tidak. Kalau dipakai, walaupun sekali dia pakai, tapi makainya itu diniatkan memang perhiasan ini, gelang, kalung, ini memang untuk saya pakai, maka tidak keluar zakat. Walaupun dalam setahun tidak ada kondangan misalnya gitu. Iya. Itu kan tidak terpakai misalnya. Tetap itu sudah diniatkan untuk dipakai, maka tidak dizakati. Bapak begini, misalnya kita terima uang titipan atau anggaplah kita punya dana, tapi kita tidak punya penghasilan. Kita diberi hadiah emas, tapi kita tidak punya penghasilan rutin. Nah, uang zakatnya itu berarti kita ambil dari itu bagaimana ya Pak misalnya? Oh, artinya dana yang untuk keluarkan zakat tidak ada karena bentuknya berupa semua harta ya. Iya. Semua harta. Nah, maka yang penting dicatat dulu. Ya, dicatat dulu. Kalau harta ini banyak, lebih dari jauh dari nisab, maka sebagian harus dicairkan. Oh, harus dijual ya. Iya, harus dijual. Untuk membayar zakat yang sisanya. Iya. Baik, Pak. Baik, Ya, Pak. itu kalau memang hartanya secara keseluruhan lebih dari total nisab. Ya, misalnya orang tua dihadiahkan oleh anak-anaknya perhiasan emas, sudah tua, tidak ada penghasilan, tapi misalnya masih punya tabungan, anggaplah itu 100 juta. Tapi karena tidak punya penghasilan, ya, dan itu wajib pajak, dananya diambil dari tabungan tersebut ya Pak? Iya, iya. Bukan wajib pajak, wajib zakat. Sorry, aduh Mas, Masya Allah, ini kena bulan pajak Pak. Jadi Mas tetap wajib zakat dengan mencairkan dana tersebut. Iya, iya, masih wajib ya. Tinggal dia mengatur waktunya, kan waktunya tidak harus hari ini, boleh kapan yang dia ada kelonggaran untuk mendapatkan dana itu. Oh, ditunggu ya Pak. Kalau misalnya mendapatkan dana lagi, nah itu bisa dipakai untuk membayar zakat. Itu betul, dia hutang zakat. Gitu, hutang zakat. Iya. Baik Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Bu Lili. Terima kasih Bu. Silakan Bu Sri Dati. Iya. Assalamualaikum Pak Farhad. Waalaikumsalam Bu Sri. Saya mau menanyakan, kalau saya punya rumah saya kontrakkan,
tapi hasil kontrakan itu untuk hidup saja kurang. Bagaimana Pak? Ya, tadi kalau untuk hidup saja kurang, harta rumahnya dikontrakan, rumah kontrakan itu sendiri tidak dizakati, Bu. Kalau sudah dikontrakkan, nggak ada zakat bagi rumah yang dikontrakkan. Ya, hasil kontrakannya itu. Nah, sekarang hasil kontrakannya kalau kurang dari kebutuhan, ya berarti tidak zakat. Tidak perlu zakat, Pak. Tidak. Artinya di total, Bu, ya kan, ya, artinya kalau sudah memang totalnya hasil kontrakan tidak mencukupi kebutuhan kita sendiri, ya sudah, kita tidak wajib zakat. Oh, terima kasih. Lalu kemudian Pak, saya sudah membantu orang yang terlilit hutang, tapi belum saya nadarkan bahwa itu berupa zakat saya. Bagaimana Pak? Apakah disusulkan? Baik, ya. Sesuatu yang sudah berlalu dari amal ibadah tidak bisa disisipkan niatnya berikutnya. Seperti Tapi halnya puasa, gitu kan? Baru saja saya berikan setelah mendapat keterangan dari Bapak Farhad itu, jadi perlu saya nadarkan atau tidak? Artinya sudah berlalu, Bu, ya? Atau baru terjadi? Seminggu lah. Ya, kalau sudah berlalu tidak. Kalau niat harus sebelumnya atau paling tidak bersamaan. Oke. Ya, artinya kalau sudah berlalu sudah tidak perlu dirubah niatnya. Ya sudah, waktu itu sedekah ya sedekah. Baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Sri, sehat selalu Bu Sri. Amin. Terima kasih Bu Sri. Silakan Bu Endang. Bu Endang Joyo tadi mau ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Makasih Mbak Lili Waalaikumsalam. Pak Ustadz, bagaimana ya? Saya punya rumah. Saya punya rumah tapi ditempatin sama kakak yang tidak punya rumah. Apa itu dikenain zakat? Tidak. Oh begitu Pak Ustadz. Iya, kalau rumah difungsikan, ditinggali, apakah yang ninggali kita, atau yang ninggali anak kita, atau yang ninggali orang tua kita, atau ninggali saudara kita, ya, atau ninggali orang lain yang tidak kenal, cuma suruh tinggal aja di situ, ya, maka tidak dizakati. Oh begitu ya Pak Ustadz. Yang penting bermanfaat gitu. Oh iya, baik. Makasih Pak Ustadz, makasih Mbak Lili. Assalamualaikum. Makasih Bu Endang. Pak Ustadz, ada pertanyaan dari Bu Suharti Kirjan. Ada seorang ibu yang meninggal dunia dan ternyata masih punya hutang di lingkungan PKK-RT. Bagaimana caranya apabila kita ingin membayarkan hutang tersebut? Apakah diserahkan ke suaminya atau langsung dibayarkan ke bendahara PKK tersebut? Baik. Terima kasih. Kalau dia yang bersangkutan sudah meninggal, maka dikeluarkan saja langsung untuk melunasinya pada piutang yang sudah kita ketahui, gitu, yang sudah kita yakin, misalnya tadi PKK ada jelas catatannya sebagainya, maka sudah ini saya bebaskan di hutang dia, ini dari dana zakat saya atau dari dana sedekah saya, ini sudah dibebaskan. Jadi walaupun tidak kepada keluarganya tidak mengapa, tapi kalau kita kabarkan kepada keluarganya, artinya pihak PKK menyampaikan, alhamdulillah tidak harus langsung, misalnya pihak PKK-nya atau pengurus PKK menyampaikan, Pak, alhamdulillah ini ada yang sudah memenuhi kewajiban almarhum, ya, ada yang menanggung, alhamdulillah, sudah Bapak, enggak usah pikirin lagi, saya tidak mikirin gitu, itu lebih baik. Begitu. Gimana Bu Suharti? Iya Bu Suharti. Keterangannya. Ya, sama-sama. Sehat selalu. Amin. Silakan Ibu, bisa langsung kalau ada pertanyaan lagi. Saya boleh Bu Lili? Oh, silakan Bu Sofi. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Farhad. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Agak sedikit menurut saya nggak bisa menyelesaikannya Pak. Menurut saya nih. Jadi ada sebidang tanah itu terjual. Setelah terjual, tetapi cara pembayarannya nihil. Kemudian sudah berlaku bayaran selama 4 tahun. Lalu dia itu mengatakan bahwa saya tidak jadi beli.
Jadi ataupun deh, saya kembalikan tanah ini, tapi dengan catatan kalau tanah ini laku, tolong uang yang saya sampai 4 bulan itu kembalikan ke saya. Nah ini dapat dizakati apa enggak nih Pak Farhad yang ini? Yang dizakati apanya Bu maksudnya? Tanah itu kan tanah itu tadinya kan terjual ya, Pak, terjual tapi nyicil. Artinya selama sudah 4 kali, ini udah 4 bulan nih. Kemudian si yang pembeli ini, calon pembeli, kembalikan, katanya tidak sanggup membayar. Jadi minta tanah itu dijual, tetapi nanti kalau laku, saya minta kembali pembayaran sudah 4 bulan. Nah, zakat yang tidak perlu Pak. Baik, karena tanah ini niatnya untuk dijual kan Bu ya? Betul. Nah, nanti tanah yang niatnya dijual, nanti zakatnya diambil dari selesai saat laku. Dari jumlah yang lakunya berapa, kalau jumlah harga tanah yang dijual itu melebihi nisab, maka dipotong saja 2,5%. Oh, kalau nanti laku saja ya Pak ya? Ya, saat laku aja. Jadi kita tenang-tenang aja, tidak usah mikir itu ya Pak ya, kecuali kalau udah laku begitu saja kan? Ya, maksudnya nanti zakatnya saat laku, karena ini sudah diniatkan untuk dijual. Ya, betul, betul. Ya, iya. Satu lagi ya Ceng Lili, itu kalau Ustadz kok sering saya dengar ya Pak ya, jangan bilang menghapus. Bagaimana Bu Sofi? Jangan bilang zakat fitrah, kata ini Ustadz loh Pak yang bilang, jangan zakat fitrah, zakat fitri, itu terus Pak. Bagaimana tuh Pak cara kita uraiannya tuh Pak? Lah, enggak apa-apa. Otomatis. Enggak apa-apa Bu Sofi, enggak ada masalah. Oh itu hanya kalimat Ya, aja mungkin ya Pak ya? Itu, oh iya. Dapat banyak Pak. Enggak ada masalah. Oh iya. Itu sudah 2 sendiri, nanti kalau ada waktu. Baik, terima kasih Bu Sofi. Terima kasih Bu. Silakan Ibu yang lain. Satu lagi mungkin Bu. Iya, satu lagi silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, Bu Lili. Bu Nungki atau Bu Puji nih? Waalaikumsalam. Nungki. Oh ya, silakan Bu Nungki. Silakan Bu Nungki. Pak Ustadz, saya tuh ada warisan keluarga dari Bapak di bank, uang di bank. Terus kan anak ini itu ada salah satu belum bisa administrasi. Nah itu kan ini apa jumlahnya lebih sob itu zakat ya Pak. Gimana? Silakan. Jadi Bu Nungki terputus. Maaf. Ada warisan dari orang tua tersimpan di bank udah 2 tahun. Nah, ada salah satu anaknya yang belum menyelesaikan, ada salah satu persyaratan yang bisa dicairkan sudah 2 tahun. Itu zakatnya gimana Ustadz? Baik. Tadi syarat harta yang dizakati adalah harta yang sudah jelas dimiliki, kan ya. Kalau masih berurusan waris, berarti dia belum jelas kepemilikannya. Maka ya udah kita tunggu saja. Oh, jadi Pak Ustadz meskipun itu kan nilainya kita sudah tahu ya, nanti dibaginya juga sudah tahu. Jadi saya udah harus dapatnya sekian, yang ini sekian, gitu. Sudah itu tinggal dicairkan gitu. Jadi karena ada persyaratan. Iya, kalau artinya dengan adanya syarat-syarat itu berarti belum di tangan kita 100%. Oh, jadi bebas dari zakat, ya. Nanti baru setelah keluar di zakat. Baik, Pak Ustadz, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Baik, Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, inilah yang mungkin dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menyegarkan ingatan kita pada salah satu kewajiban yang merupakan bagian dari rukun Islam yang 5, yaitu zakat. Semoga Allah memurahkan rizkinya untuk kita dan keluarga dan anak cucu kita
kita semuanya agar kita tergolong hamba-hamba yang benar-benar bisa melaksanakan amalan yang Allah telah tetapkan, yaitu kewajiban zakat. Demikian yang bisa disampaikan. Sekali lagi semoga bermanfaat dan Allah limpahkan keberkahan dan rahmat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.